Kalau dari hati sebenarnya aku itu popinya 80-an. Karena konteksnya adalah penyanyi. Kalau menurut aku ya yang everlasting. 70-an tuh mungkin Diana Ross. Ya, lalu ada Roberta Flack. Kalau Diva 80s tuh banyak banget. Ada yang tadi aku sebut ya. Hetty Koes Endang, ada Vina Panduwinata. Don't speak, I know what you're thinking. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Iya, selamat hari gini para Retrois yang sedang menyaksikan di YouTube channel Retroism Plus 62. Kembali lagi bersama gua Pak Lur Lebong dan gua selalu ditemani oleh Budos Lisna. Dan kebetulan di tengah-tengah kita ini ada tamu spesial, seorang vokalis nih ya. Oke, bisa diperkenalkan namanya Mbak? Halo, hai Pak Lur. Halo. Hai. Saya Nana. Nana. Hai, Ya. Mbak Nana. Nana aja ya? Nana aja. Oke. Lebih gampang Nana. Kalau nama panggungnya Nana Martina sebenarnya. Nana Martina. Itu nama panggungnya. Oke, berarti Karena vokalis ada ya? banyak sekali nama Nana di dunia perpanggungan yang sedang aku jalani sekarang. Tapi untuk membedakan aku pakai Nana Martina. Nana Martina hanya Iya, satu. betul. Ya, Nana ya, Martina. ya, ya. Iya. Oke. Aku buka dulu Pak Lur. apa? Oke. Pak Lur boleh ya. Kayak tadi gue bilang, kan Retro sudah gue perkenalkan bahwa Mbak Nana ini seorang vokalis. Iya. Berarti kalau seorang vokalis seneng lagu zaman dulu banget ya? Apa gimana? Ini maksudnya vokalisnya vokalis untuk lagu-lagu zaman dulu atau lagu-lagu apa nih senengnya? Di jawabannya harus dari hati atau sesuai dengan ini nih, sesuai dengan, yang tema. dijalankan nih. So, kalau sesuai tema Dari hati dong. Dari hati juga apa-apa, di ramu aja jadi satu. Oke, gitu. kalau dari hati sebenarnya aku itu popinya 80-an. Jadi sebenarnya suka Popi? banget sama lagu-lagu pop 80-an. Oh, oke. 80s 90s lah bisa 80s dibilang pop begitu. ya. Ya, tapi karena memang menjalankan pekerjaan sebagai vokalis, semuanya juga harus dibawain lagu. Berarti Semua. gua nggak salah undang lu Enggak. ya? Nggak salah undang lu karena kita kan Mudah-mudahan Retroism ya. Plus 62. Mudah-mudahan ya. Kita memang membahas banyak mengenai 70, 80, 90. Yes. Berarti musik-musik era-era tuh tahu banget semua ya. Mudah-mudahan. Dan memang yang kebetulan mau kita bahas nih ya Bu Dos, mengenai tentang diva. Diva. Oke. Tentang diva, Oke. diva masa Diva. itu. Oke. Ya, mungkin Bu Dos bisa bertanya untuk pertama. Ya, untuk diva ya. Menurut Nana, diva itu apa sih? Diva. Diva musik ya. Kalau menurut Pertanyaannya udah berat ya. Iya, baru mulai loh ini. Gak apa-apa, menurut ungkapan hati. Iya, iya. Iya. Kalau menurut gue diva itu apa ya? As a diva, penyanyi atau apapun itu ya, karena konteksnya adalah penyanyi. Kalau menurut aku ya yang everlasting. Jadi ya everlasting dan memang selamanya akan bisa terlihat eksis. Karena kan banyak ya diva-diva yang mengaku diva kan sebenarnya banyak, tapi mungkin yang bisa lebih menilai itu kita yang melihat ya. Iya. Jadi kita yang bisa melihat oh dia diva nih gitu. Oke. Kalau Everlasting ya, menurut lu everlasting. sendiri, jadi yang diva tuh kita ngeliat pasti lu tahu juga tahun 70-an ada penyanyi-penyanyi wanita ya. Iya. Nah, itu contohnya Boleh siapa? sebutkan siapa aja, Mbak. 70-an tuh mungkin Diana Ross. Oke. Ya, lalu ada Roberta Flack. Oh, Aretha Franklin. Kalau itu menurut aku diva-diva yang ada di tahun 70. Memang nggak barat terlalu ya. banyak. Atau mungkin itu yang aku dengerin ya. Karena kan banyak juga diva-diva yang nggak masuk nih ke Indonesia sebenarnya. Lagu-lagunya mereka tuh tidak terngiang di Indonesia gitu. Tapi kalau untuk lagu-lagu Nana yang oke, masuk ke Indonesia atau yang sering aku dengerin ya itu contohnya Diana Ross. Cher tuh masuk Cher, 80 Cher. atau 70 Iya, sebenarnya juga udah mulai ya. 80-an. Madonna juga. Madonna. Gitu. Madonna 70s 80s ya. 80s. Nah, Itu nanti ditahan aja dulu. Oke, ditahan ya. 70s aja dulu. Ya nggak Bu Dos? ya kurang lebih Budak seperti juga itu. mau yang itu langsung. Ya nanti sabar. Kalau Ini karena lagu- udah ngelotok nih 70s ini kayaknya nih. Udah tahu tadi. Ya, contoh-contohnya yang kayak gitu yang aku dengerin Aretha Franklin, Diana Ross, Olivia lalu Newton-John. Olivia Newton-John, Ya, lagunya asik-asik. Gitu ya. gitu. Diva-diva yang menurut aku diva-diva itu ya mereka-mereka itu Iya, tadi. iya. Yang everlasting Iya. karena mungkin Everlasting karena Beda-beda,
masing-masing diva yang tadi aku sebutin itu memang they have their own ini ya style gitu, unik masing-masing. Dan memang kan kalau tahun-tahun ke belakang, tahun-tahun 70, 80, 90, setiap penyanyi mereka punya ciri khas masing-masing gitu. Jadi nggak susah untuk di blend gitu loh. Jadi sama semua ya, gitu semuanya ya. itu beda-beda. Beda-beda. Kalau menurut aku seperti itu. Gitu ya. Iya. Yes. Betul. Tapi gue jadi penasaran ya Bu Dos ya. Ya penisirin nih Pak Lur. Penisirin mengenai Seventies tadi yang dulu sebut itu, coba kayak antara lain Aretha Franklin. Ya. Terus Cher, Roberta Flack. Roberta Flack, Roberta Flack. Oke. Olivia Newton-John. Tapi mereka itu maksudnya sampai sekarang masih eksis nggak? Sampai sekarang Udah enggak ya? lagu-lagunya Seventies sih kali ya? tetap eksis kalau menurut Lagu-lagunya. aku, lagu-lagunya. Berarti lagu-lagunya yang dibawakan oleh dia maksudnya tetap eksis. Itu makanya mereka disebut diva juga antara lain. Iya, Seperti antara itu? lain itu. Oh gitu kalau ya. menurutku. Terus apa lagi tuh? Lanjut lagi tuh. Iya, lanjut ke etis dong kalau gitu. Oke, etis langsung. Iya, langsung Iya, aja. Pets kayaknya kalau etis ini udah mulai ini ya. Iya, udah ketahuan nih sukanya. Kayaknya Kalau udah diva teenagernya. etis menurut Mbak Nana, Wah, banyak Wah, makin banget. banyak ini. Kalau diva itis tuh banyak banget. Ada yang tadi aku sebut ya, Yes. Madonna, ya kan. Lalu siapa lagi ya? Cyndi Lauper. Cyndi Lauper, betul. Aduh, Blondie suka banyak nggak, Mbak? banget. Blondie suka Blondie, juga. ya. Blondie. Aduh, terlalu banyak. Kalau Iya, iya, 80 tuh betul. terlalu banyak. Banyak banget. Banyak banget. Kalau yang lebih, aku mungkin harus lihat iPod aku atau aku harus lihat list di Listnya list laguku Ya, ya, baru ya. bisa Oke, tahu nggak tuh apa-apa. gitu. Oke, tapi dari apa? Tadi kita belum ngomongin 70s ya. Iya. 70s kan tadi internasional. Ini kayaknya klub 80s sama klub 80s. 70s nih kayaknya nih. kan ya. kelihatan dari itunya. Ini kelihatan ya. Ayo Pak Lur. Gue jadi diam 1000 bahasa nih kelihatan 70s-nya. Tapi nggak apa-apa, 70s itu gue lagi teenager kok. Enggak deh, enggak teenager. Oke. Baru lahir. Iya, baru lahir. Baru Enggak, sorry, baru lahir. Oke, 70s sama 80s. Kalau lu lihat, ya lu sebagai vokalis. Ya. Mulai ada perbedaan nggak dalam corak ritme atau dari ininya? Apanya ya? Ya ritme atau gaya penampilan mereka masing-masing gitu loh. 70s diva sama 80s. Pasti 70s kan pasti Iya. udah punya khazanahnya yang apa kamu tahu kan pengetahuannya siapa-siapa. Kalau menurut lo ada perubahan nggak dari 70s ke 80s diva? Ada banget perubahannya. Contohnya Jelas. seperti apa? Seperti ya tadi misalnya aku bahas Roberta Flack terus ke Blondie. Ya. Itu perbedaannya sangat jauh banget. Makanya kan dibilang setiap era tuh punya ciri khasnya masing-masing. 70s, 80s, bahkan 90s, bahkan yang baru punya 2000s. ciri khas masing-masing gitu. Tapi memang kenapa dibilang diva itu everlasting, kita masih akan tetap dengerin lagu-lagu mereka sampai sekarang gitu. Tapi kalau coraknya musik 70s itu kayak apa kalau bisa lu kasih tahu? 70s. Simple but nice. Simple. 70 itu simple but nice. Asik ya, easy listening easy gitu listening ya. banget. Kayak Hopelessly Devoted to You itu Suka kan. banget itu. Tapi Itu Olivia Newton-John ya? yes, Iya. Dari film apa? of course, Grease. Keren, udah lahir berarti dia. udah. Aku udah lahir, udah. Oke, tadi itu mengenai corak musiknya ya. Berarti Iya. kalau 80s ya, itu yang dibilang. Itu corak musiknya gimana kalau? Kalau 80s lebih ada variasi kalau di 80s. Jadi 70s mungkin yang tadi aku bilang ya simple but nice. Nada-nada yang digunakan juga nggak terlalu jelimet. Tapi begitu naik ke 80s kita bisa dengar sound-sound baru, Iya, ya betul, kan? betul, Udah ada betul. sound-sound baru kayak Betul. Cyndi Lauper juga udah mulai mainin lagu-lagu yang ada mungkin efeknya belum terlalu let's say gila seperti yang lagu-lagu milenial ya, tapi udah mulai ada unsur-unsur sound yang lebih berani dibandingkan 70s gitu. Udah mulai perbandingannya, lebih bermain perbedaannya ya. di situ. Ya kayak Lebih kreatif. girls just wanna have fun. Lalu ada ya Madonna yang lain nih lagu-lagu Madonna juga Yang banyak 80s yang ya. udah mulai lebih variasi, Iya, lebih iya, ada iya. lebih Like ada a Virgin, ya, like material Star girl Bonita. gitu. Jadi lebih soundnya juga lebih ada
bukan, aku nggak bisa bilang peningkatan ya, lebih ada variasi lagi aja dari 70s. Tapi tidak menghilangkan ciri khasnya masing-masing. Tetap ada, tetap 70s ada di hatiku sebelah kiri, 80s di hatiku sebelah kanan. Ya, hatinya gitu. penuh sekali. Tapi kalau misalnya corak musik yang gue tahu kan 80s tuh gimana tuh? New wave apa dari model? Nah, gimana? itu juga 80s ada lebih banyak macam-macamnya ya kan, pop, new wave, apa lagi ya? Dia gila new wave Synth pop soalnya tuh. AHA gitu-gitu ya berarti ya. Kita kan nggak ngomong grup tapi ya. Iya, ngomong iya, masalah iya, cewek-cewek, bener, diva ya, iya, diva. iya. Tapi ada juga kan diva-diva yang inget nggak yang new wave banget itu, yang dia synthesizer pop sama satu cowok yang main keyboard. Rambutnya awut-awutan gitu loh. Nah, terus yang ceweknya rambutnya klimis. Siapa Annie ya? Lennox. Nah, dia diva nggak kalau menurut lo? Iya termasuk juga, makanya kan tadi aku bilang 80s lagu-lagu divanya keren sih ya. jauh lebih banyak daripada 70s karena ya itu Gitu ya? di masing-masing genre musik akhirnya punya divanya masing-masing. Oke, berarti memang kalau di 80s tuh wanita-wanita udah berani lebih tampil beda gitu Iya. dengan 70s itu ya. Iya, Intinya betul. seperti itu ya. Yes, betul. Lebih berani nongol ya. Ada pertanyaan lagi nggak Bu Des Lebih kira-kira? keluar. Masih seputar 80s nih kita. Boleh, yang Iya, sekarang 80s monggo mungkin aja. itu ya, yang dulu 80s itu kan Madonna ya top ya. Ngomongin aja nih Madonna nih kayaknya keren nih. Soalnya gue tahu katanya dia ini ya. Iya, gila Madonna nih Die Hard ya? makanya. Ha-ha. Iya. Kalau tentang Madonna atau Cyndi Lauper, ada yang mau cerita? Jadi aku tuh dulu memang tahu banyak tentang macam-macam jenis musik itu sebenarnya dari papaku, karena papaku tuh dia punya banyak banget, ada piringan hitam, ada kaset apa segala macam. Jadi aku tuh dan sering diputar di rumah gitu, sering banget diputar di rumah. Tapi kalau papa kan lebih ke Michael Bolton dan teman-temannya yang ke belakang-belakang itulah. Siapa namanya, Rod Stewart gitu, iya, iya. Chicago. Sorry, Papa pemusik? Keren. Penikmat musik. Penikmat musik. Oh bukan, Papa was a Rolling Stone bukan ya? Bukan. Itu Kan lagu Papa ya? Don't Preach ya? Bukan juga. Nyambung aja. Pindah bukan. malu Oh Papa. Ada lagi nggak ya pakai Papa? Oh Papa, oh Mama. Papa cepat pulang ya? Oh iya itu benar. Oke terus sambung lagi. Jadi memang tadi apa lagi pertanyaannya? Gara-gara Papa sih. Gara-gara Papa Don't Preach nih. Cyndi Lauper, itu saya Madonna, Cyndi Lauper, ya. Jadi awal-awalnya karena sering dengerin papa pasang kaset dan lain-lain itu. Akhirnya aku bisa memilih sendiri yang aku suka gitu. Sampainya di Madonna itu pertama kali aku denger lagunya Madonna Vogue. Pertama kali. Itu pertama kali. Kalau Udah gue denger 90s lagunya gue pasti dong. bergaya gue. Udah 90s dong itu. Ya kan Jelang 90s jelang lah. 90s ya. Jelang Kan 90s aku ya. juga baru itu sekolah, masih sekolah pada saat berapa itu. ya itu? Ngorek-ngorek nih kayaknya. Pokoknya aku kelahiran 80-an aja Oke. gitu. Oh gitu ya. Ya, Udah pertama yang kali. Vogue. Ya Betty lah mama pernah. saya, Betty juga 80-an. Pertama kali dengar Vogue, nah terus penasaran. Oke. Ada juga sempat lihat In Bed with Madonna dan lain-lain gitu. Nah dari situ aku penasaran. Kalau Cyndi Lauper kan memang ini ya kayak sambungannya gitu. Akhirnya penasaran sama penyanyi-penyanyi wanita yang lain di tahun 80. Akhirnya ketemulah Cyndi Lauper, ketemu lagi yang lain. Annie itu Lennox ya. juga aku dengerin. Tapi memang akhirnya kalau dibilang die hardnya Madonna sebenarnya belum die hard banget karena aku belum pernah nonton dia perform. Tapi Madonna memang on the top of my list kalau untuk penyanyi perempuan di 80s gitu. Tapi 80s, 90s. Ya dan itu berlanjut sampai dia lagu-lagunya dia yang terakhir-terakhir gitu. Jadi sampai ke lagu-lagu ya mungkin bukan lagu baru lagi ya kalau sekarang ya. Tapi kan dia sempat ngeluarin lagu lagi kan di tahun 2000-an. Itu masih aku dengerin juga American gitu. Pie Yang ya dan teman-temannya yang udah mulai aneh kan. Kalau menurut aku sebenarnya udah mulai yang gini ya Madonna gitu. Tapi ya namanya suka jadi ya udah gitu. ya, bicara aneh. Ya. Banyak orang yang bicara aneh ya. Banyak sebenarnya orang yang melihat tuh Madonna kayaknya agak sedikit weird atau aneh Iya, ya dengan betul. apa dia sering melakukan hal-hal yang kontroversial. Iya, betul. Tapi menurut Mbak Nana sendiri layak nggak dia kalau dikatakan sebagai diva walaupun dia melakukan hal-hal yang kontroversial gitu? Layak. Dia Queen of Pop. Queen of Jadi
kayaknya nggak bisa She's a lagi. diva, Ya udah jelas lah. Dia diva yang belum bisa. Kalau menurut saya sih belum bisa digantikan Batasnya apa ya. sih? Nggak ada. Batasnya apa tuh? Apa? Ya batasnya ini diva, ini enggak nih kayaknya menurut gue gitu. Ya Kalau tadi menurut aku Nana, bilang everlasting. Jadi dia memang punya lagu-lagu yang tidak habis oleh zaman. Tidak habis Everlasting sama waktu. gitu. Tidak habis oleh waktu. Oke, berarti kalau gue tarik kesimpulan diva bukan berarti harus yang selalu positif. Iya. Tapi di situ walaupun dia membuat heboh berita atau segala macam kontroversial, itu juga sebenarnya layak dibilang sebagai diva Iya, gitu ya. betul. Nah, betul. kalau di Indonesia sendiri kalau menurut Mbak Nana gimana kalau diva Indonesia? Ya, kalau aku terus terang memang kalau untuk diva-diva Indonesia atau penyanyi atau artis di Indonesia memang aku kurang luas ya wawasannya karena mungkin nggak tahu juga ya apa 90s mungkin Mbak tahu aku beberapa. tahu paling ya itu Titi Puspa, Titi Puspa, Ruth Ruth Sahanaya, Titi DJ, yang diva-diva yang apa ya, Reza Artamevia itu juga Reza sebenarnya bisa. Anggun kalau dong. buat aku Anggun, Anggun betul. dong. Ya Anggun. Yes, Kalau yes, yang ke belakang lagi mungkin Titi Sandora, Elia Kadam, Hetty Koes Endang, ada Vina Panduwinata gitu. Nah, kayak Anggun. Ya. Anggun kan kita sebut diva, tapi di Eropa dia juga udah dianggap sebagai diva nggak? Betul. Kan dia sekarang udah warga negara Iya. Prancis ya? Ya. Oh, di diva juga ya dia Iya. di sana ya? Iya. Keren ya, kita perlu bangga tuh sama Anggun Cilasmi ya. Mbak Anggun. Keren. Keren banget. Kayaknya ntar lagi Mbak Nana juga bisa menyusul seperti karirnya Mbak Anggun Amin, Cilasmi. amin. Amin. Oke, sekarang apa? Kita tadi udah 80s ya, kita Itu sekarang sudah. mau ke 90s Ke mungkin 90s udah. boleh, sekarang ke 90s Oke, ya. udah siapa 90s kira-kira? 90s, diva 90s yang Diva mungkin Mbak Nana suka. 90s. Tuh, Itu, 90s ya, tuh 90s itu zaman-zamannya grunge. iya. Iya kan? Iya. Whitney Houston masuk Masuk Celine Dion, Whitney Houston, Mariah Carey. Nah, sebenarnya aku punya pengalaman lucu sama Mariah Carey Apa tuh? sebenarnya. Jadi kan udah mulai suka nyanyi kan sebenarnya kan dari kecil. Tapi baru benar-benar jadi penyanyi itu kan aku waktu itu udah kuliah ya. Nah, waktu kecil SMP, SMA itu yang ngajarin aku nyanyi itu bener-bener Mariah Carey gitu. Wow. Jadi pakai kaset, stop, rewind, aku dengerin lagu-lagunya dia, terus aku ikutin cengkoknya dan lain-lain. Itu aku belajar kayak private online gitu. Terus matiin, terus Matiin, latihan rewind sendiri. lagi, terus aku latihan. Karena zaman dulu kan belum ada ini ya, Belum ada lirik belum juga ada kita YouTube. nggak bisa harus bener-bener dengerin satu-satu dicatat. Nah itu tuh bener-bener. Nah itu Asik banget ya, so sweet ya, diajarin langsung sama Mariah Carey. Iya benar-benar. Jadi kan memang zaman dulu kan Mariah Carey itu lebih besar namanya Iya, dibandingkan penyanyi-penyanyi cewek yang lain pada saat itu. Ingat sih masa-masa itu. Baru setelah Mariah Carey aku kenal Whitney Houston, Celine Dion, terus banyak juga penyanyi-penyanyi perempuan yang tergabung dalam band or duo kayak Roxette, Cranberries, Betul. seperti itu. Kalau 90s tuh kayaknya lebih banyak yang in group ya, Iya. or in duo. Kayaknya ekspresifnya tuh Iya, mana lebih. Gwen Stefani suka nggak? Suka Itu banget main pasti. 90s. Sampai iya. speechless berarti dia suka banget. Iya. gitu ya. Jadi Madonna, Gwen, baru yang lain-lain. Tapi kenapa kalau Tahuan ngambil kelihatan. dia? Kayaknya ada kemiripan deh, soalnya Madonna, Gwen, mereka sama-sama blonde gitu. Dan agak-agak Bukan dari blonde kali, Bukan. Pak, yang dilihat. Bukan, makanya Please mau deh. tanya. Bukan. Dari mananya? Dari apa ya? Ya pasti dari lagu-lagunya itu udah pasti. Tapi memang Gwen sama Madonna itu dua-duanya mereka benar-benar unik ya. Mereka tuh keluar ke dunia TV, radio dan lain-lain itu bikin benar-benar orang tuh ini siapa sih nih vokalisnya No Doubt nih Iya. gitu. Beda sama penyanyi-penyanyi yang lain yang ada di band kalau menurut aku gitu. Kalau Madonna kan memang keluar solo, dia udah kontroversi dan lain-lain gitu. Oke, contohnya kan tadi yang penyanyi-penyanyi yang cewek tapi dari in group Iya. band.
Itu Iya. kan contohnya kayak Gwen Gwen. dari No Doubt. Iya, Terus kan No Doubt. Dolores ada dari dari The Cranberries, The Cranberries. ada Nina Persson, Cardigans, Oke. ada Roxette juga. Roxette, si siapa namanya dia? eh, Udah meninggal juga ya? Iya. Ya, si Mbak itu. Iya, Mbak. Itulah pokoknya. Mbak itu ya. Gue taunya yang cowoknya Pergezel namanya pokoknya. ya Iya, kan? itu ada banyak. Jadi dan memang kalau aku lebih penasaran untuk dengerin dulu yang vokalis-vokalisnya tuh cewek dibandingkan yang vokalisnya yang grup cowok-cowok semua gitu. Walaupun didengerin juga, tapi aku lebih penasaran. Pengen lihat nih vokalisnya gimana sih, suaranya gimana sih gitu. Iya. Ini ya, 90s ya. Iya. Ngulik 90s. Kan 90s kalau gue lihat itu tadi yang lu sebutin diva-diva itu adalah yang penyanyinya kayaknya yang ya istilahnya yang pop, rock gitu ya. Iya. Sekarang 90s tuh R&B, hip hop juga naik. Ya, gue Iya. baru mau nanya itu sama. Sorry ya, gue rebut dulu. Ingat nggak dulu 90s ada TLC, Banyak TLC. ada Reebok gitu Iya. ya. Nah, itu kalau menurut lo tuh termasuk diva nggak mereka? Gimana ya? Boleh nggak sih semuanya dibilang diva? Boleh nggak sih? ya. Boleh ya. Sekarang kan Kalau dari Nana, sudut pandangnya Mbak Nana aja gitu. Nana oke, iya. Iya, jadi kalau menurut aku ya kan diva yang diakui di dunia sama diva yang menurut aku Iya. kan pasti beda. Kalau menurut aku semua yang ada di 80s, semua yang ada di 90s yang aku suka itu buat aku ya udah. Iya, apapun yang Mbak Nana nyanyikan itu adalah Diva, iya. Janet Jackson. Itu juga. kan tadi, tuh, Janet Jackson. Makanya terlalu banyak kalau Iya. harus disebutin satu-satu tuh terlalu banyak. Tapi memang mereka yang besar di tahun 70, mereka yang besar di tahun 80 itu semuanya benar-benar tetap bisa maintain sampai Iya, sekarang. eksis ya sampai sekarang. Sampai sekarang tuh tetap eksis. Oke. Gitu. Gue balik dari apa? Tadi kan emang lu kan profesinya sebagai vokalis di Iya. salah satu klub di kafe di Jakarta yang Iya. agak kondang lah. Iya. Nah, terus kalau Mbak Nana sendiri ini lebih tertarik untuk membawakan vokal-vokal yang genre-nya apa gitu loh? Kayak yang dibawakan juga di band di situ. Oke. Kalau menurut teman-teman, Menurut menurut penonton, Menurut wartawan juga media. menurut media, Oke, keren. aku cocok membawakan semua jenis lagu. Tapi kalau aku sendiri pribadi, aku tuh yang tadi aku bilang, aku tuh kan poppy banget ya. Jadi lebih nyaman untuk mainin lagu-lagu yang pop. Ada juga yang bilang kalau suaraku itu mirip sama The Carpenters. Ada yang bilang seperti itu. Karen Carpenters katanya. Nyanyikan dong nanti ya sebelum kita bubar Pak. Ya. Tapi ya itu kan orang yang mendengar ya, aku kan nggak bisa bilang kalau suaraku bagus kayak Karen Carpenters. Tapi mungkin pada saat aku menyanyikan lagunya dia, Top of the World atau apa gitu mungkin mirip mungkin. Gitu. Tapi kan Close to sebagai You dong nyanyiin Iya, Close to You, Yesterday Once More dan lain-lain itu. Oh, itu istilahnya ya Keren. easy listening ya, Iya. lebih ke adult contemporary itu Yes. ya. Tapi kalau misalkan kan ini vokalis band Iya. top 40 berarti. Istilahnya sekarang gitu kan orang bilang Iya, top 40. all round. Top 40 all round semua. Lebih semua ya, kalau top 40 kan nggak bawain yang belusuk-belusukan Latin dan lain-lain. Kalau bandku semuanya dimainin. Maksudnya semuanya Latin ini juga dari- ya berarti. Latin, pop, rock, Sweet Memories, Indonesia baru lama semuanya. Keren. Kalau Latin Oke, contohnya lagu Latin apa? berarti Latin ya, La Bamba pasti. La Bamba, Corazon, Selena juga. Santana ya kan, lalu Gypsy King, Gypsy King. lalu apalagi ya Diva-diva Latin. Latin? Nah, Selena paling. Shakira mungkin ya. Shakira. Tapi itu udah Iya, udah kekinian. kesini. Selena. Tapi Selena juga Enggak ya, cuma merek dia 1-2. cuma sebentar. Cuma 1-2. Berarti pengucapan lafalnya bahasa Spanyol keren banget dong ya. Kalau udah bisa hafal sih bisa. Udah Bisa Palu. ini ya. Kalau bisa dihafal. Dan Yang harus- aku cuma hafal tuh cuma itu doang Palu Despacito.
Despacito. Despacito. 2000-an itu, tapi nggak apa-apa, Despacito mah keren. Oke. Pak Lur, aku mau nanya balik tadi tarik sebenarnya belum Ya, udah, keluar ke Latin segala. Iya. Itu yang diva 90s. Iya. Tadi kan kita belum bahas ke fashionnya segala. Oh ya. Diva Oke. 80s and 90s. Nah, Iya. terlihat nggak? Maksudnya dari fashionnya itu juga pengaruh nggak membuat mereka menjadi seorang diva Iya. gitu? Kalau menurut aku tuh fashion itu statement ya. Jadi memang harus punya ya, ciri khas ciri khas gitu. Kayak sendiri. tadi aku menyebutkan Gwen Stefani, ya dia punya ciri khas fashionnya seperti itu. Orang langsung tahu gitu. Iya, walaupun makin kesini kan dia merubah penampilannya, tapi tetap ada poin-poin yang oh ini dia banget nih. Dan sudah ada dari dulu, rambutnya tiba-tiba 2 warna lah mungkin, atau bajunya, pokoknya ada. Ada gayanya dia. Zaman dulu share juga tiba-tiba yang depan pakai kain, belakangnya nggak pakai kain gitu kan. Itu kan statement dari oh ini gue share, gue akan pakai bajunya tetap seperti ini dengan entah topi apalah di kepalanya besar gitu. itu. Kalau mungkin yang penyanyi kulit hitam mungkin akan lebih simple ya, kayak Roberta Flack zaman dulu juga dia mungkin fashionnya lebih simple, jadi dia benar-benar menjual suaranya Suara, ya. gitu. Jadi Ke suaranya. tapi kalau fashion kalau menurut aku memang nempel banget sih sama vokalis terutama ya, vokal. Masih diva Itu memang itu ya. karena Gitu ya Bu Dos ya? iya, fashion benar-benar itu udah jadi statement front line ya. Itu kan dia kan vokalis itu kan front line dia. Jadi memang banyak orang yang cuma inget sama Gwen Stefani, banyak orang yang cuma inget sama Doloresnya aja, tapi mereka nggak inget sama personil-personil yang lain, mereka nggak tahu gitu. Jadi memang mereka diharuskan untuk punya atribut fashionnya itu untuk membantu statement mereka, oh gue begini gitu. Dan tiap band tuh beda-beda, tiap penyanyi itu beda-beda semua. Berarti lu bisa ngeliat karakter dari misalkan Gwen Stefani sama Madonna. Kalau Gwen Stefani itu misalkan performance-nya kayak gimana dengan Madonna, ada bedanya nggak? Ada. Misalnya ya aku sih cuma lihat ini aja ya, cuma lihat by YouTube dan ini ya konser-konsernya mereka live or show atau offline show. Kalau Gwen Stefani itu dia bisa lompat-lompat kemana-mana gitu. Lompat. Iya beneran lompat. Cicilan ya? Dia tuh seneng banget nyetop. Dia Enggak, saya bilang cicilan. Oke, terus. Loncat. Iya kan bidang catur begini. iya benar juga sih. Benar juga Bu Dos. Iya benar ya? Iya benar. Kalau Gwen Stefani tuh dia ya itu tadi ya, kemana-mana dia bisa push up sambil lagi konser, dia bisa push up ya kan. Dia bisa nyetop bandnya di stop dulu, dia ngobrol dulu sama depan gitu. Kalau Madonna ya kalau Madonna tuh apa ya? Madonna tuh Sesuai dengan udah diarahkannya begitu, dia begitu. Madonna enggak juga sih. Enggak juga Aku ya? juga sering lihat dia, tapi mungkin gua bisa dulu bilang- ya. Gue bisa bilang kalau Madonna lebih teatrikal. Iya, Iya, jadi iya, makanya Madonna tuh lebih teatrikal. Tapi dari yang perform yang dulu, apalagi waktu dia baru-baru keluar itu kan sangat teatrikal banget. Dia selalu pakai ini juga dancer di belakang gitu. Jadi beda. Kostumnya juga sih, unik kostumnya banget juga. ya. Niat Dan banget. kalau gue lihat kayaknya si No Doubt ini kan lebih minimalis kalau gue lihat ya. Ya, artinya ya band aja nggak perlu pakai. Kan kalau si Madonna kan pakai penari kostum latar, Iya, kostum gitu kan. iya, karena kan dia sendiri. Iya, karena dia kan dia sendiri, sendiri. iya. Kalau si Gwen ini kan dia bareng sama Band. teman-temannya juga. Tapi kalau masalah ekspresif, lebih ekspresif mana? Ini kan gue bicara karena lu memang menyukai dua orang ini ya, Iya. si Gwen sama si Iya. Madonna. Ekspresif. Ekspresifnya maksudnya dia yang lebih Iya, lebih dinamis lah dalam oh Gwen lah jelas. Gwen. Iya. Dia tuh benar-benar bisa olahraga di panggung, benar-benar sambil olahraga, benar-benar iya begitu. lebih macho ya. Bukan lebih Bukan maco apa lu? Bukan, Pak apa dong? Lur. Emang udah tahu kan? Bukan maco. Kan tadi Pak Lur nanyanya siapa yang lebih ekspresif. Oke. Kalau menurut aku Gwen, karena ya itu dia bisa. Yang tadi aku contohin, push up kan dia bisa maco. push up di depan. Oke. Ntar lu potong lu. Ada yang mau bertanya gak nih? Oh tuh ada pertanyaan dari Daddy J. Ada yang mau nimpuk. Gua nggak nanya. Apa? Ini kan lagi ngomongin diva. Iya. Diva itu kan relatif ya.
untuk satu orang dia diva belum tentu buat Betul. buat ini. Nah, sekarang gue pengen denger deh, Nana, lo punya 5 diva tuh. Oke. Menurut lo. Tolong dong, khasnya dia setiap diva tuh apa? Sebutin divanya, nyanyiin sedikit Asik. khasnya dia, pasti tahu, nggak mungkin nggak. Yes. Yuk. Ayo. Satu. Satu. Oh, ada berapa pertanyaan nih? Belum. Enggak, ini nomor 1. Ada Oh, nomor 1. Diva 1. 5 diva Pak Alur. Iya, kirain 1 pertanyaannya untuk 5. Satu. Diva pertama. Duh. Satu, Madonna. Madonna. Oke. Ya. Madonna dengan ciri khasnya dia ya tadi yang Pak Lur bilang ya, dia theatrical orangnya, terus selalu berinovasi, dia selalu punya style baru setiap, nggak juga setiap album sih, setiap lagu kayaknya, setiap dia keluarin video klip tuh pasti ada beda. style yang baru gitu. Kayak bunglon ya, berubah-ubah ya. Iya betul. Kalau disuruh pilih lagunya, aku nggak bisa pilih lagunya gimana dong? Ya, Salah Semuanya. satu aja. suaranya Salah satu kekuatannya aja. di mana? Madonna apa? Suara. Madonna kekuatan suaranya, Ini maksud ciri atau kekuatan? Jenis vokalnya. ciri vokal. Keunikannya atau apalah? Ya, aku tahu nih mau kemana Karena arahnya. bukan guru-guru vokal Gue digunakan tahu. istilahnya. Gue tahu nih Mana ya? maksudnya. Apa? Apa Budas? Enggak. Maksudnya? Madonna aja. Enggak, maksudnya ini Madonna nih. Kalau dengar Oh suaranya, iya. ini Madonna nih. Gimana ya cara jelasinnya ya? Tunjukkan Aku dengan cuma vokal. Ambil lah. Salah satu lagu aja. Sedikit aja. Itu aja nyanyi. impersonate berarti aku ya. Yes. Impersonate. Aduh, bisa apa enggak ya? Boleh. Menurut versi Nana sendiri lah juga boleh pergi main, monggo. Ladies with an attitude. Tuh. Iya dong. Request makanya langsung Budas aku mau gimana? mulai Nana yang melanjutkan. Ladies with an attitude. Ayo cus. Nah, waktu Madonna masuk ke lagu-lagu yang slow semua tuh kayak This Used to Be My Playground, Crazy for You dan lain-lain itu tuh benar-benar dia berubah banget, nggak seperti Madonna justru kalau menurut aku kayak Iya. kok dia jadi ini ya lagunya gelap ya? benar-benar gelap gitu. Frozen. Ya kayak You only see what your eyes want to see. How can I read what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. Ya seperti itu. Nomor dua. Nomor 2, of course, Gwen Stefani. Oke. Itu Gwen ada dua Stefani lagi. itu. Why? Karena aku juga lupa ya sebenarnya awal-awal kenapa aku bisa suka banget sama Gwen Stefani. Cuman memang dia pada saat itu dia nge-pop sendiri di era waktu Gwen Stefani keluar dengan Don't Speak-nya. Itu benar-benar mereka tuh berbeda sama semua artis band penyanyi Saat yang itu ada di ya. saat itu kalau menurut aku. 90s, Ya, late 90s. gitu. Dari vokal? Sukses? Kalau dari vokal sama, dia juga punya ciri khas yang kan dia vibranya juga beda sendiri. Nggak ada lagi yang punya vibra kayak dia tuh. Kadang ada juga yang bilang kalau dia tuh vibranya lebay gitu, terlalu lebay ya, kalau terlalu bahasa kita. sengau gitu. Tapi kalau menurut aku sih keren banget. Tapi kita nggak bisa bayangin ya kalau Coba nggak dinyanyiin dinyanyikan. ya. Kita nggak bisa bayangin kan? Coba sengaunya dinyanyikan. Sengaunya ada yang bandel kayak gitu gimana? Don't tadi? speak deh, Aduh, don't speak aja ya. Don't speak, I know just what you're saying. So please stop explaining. Don't tell me cause it hurts. No. Don't speak. I know what you're thinking. And I don't need your reason. Don't tell me cause it hurts. Aku tuh dulu sampai saking sukanya tuh ini gimana sih ini vibranya nih, cara ngikutin vibranya gimana sih nih gitu kan. Pelajari Belajarnya vibranya. kan dulu sama Mariah Carey kan cengkok waktu sama Mariah Carey, waktu sama si Sama Gwen udah pakai vibranya CD. dia. Jadi dia udah enggak deh, kaset juga masih. kaset juga. Yang Ceng-ceng. ketiga. Iya lewat nih. Nomor 3. Nanti ada efeknya gitu 3. Nomor 3 aku suka diva Indonesia Reza Artamevia. Oh iya dong, harus. Oke. Iya itu dia juga begitu dia keluar dengan lagu pertama itu mencuri perhatian banyak banget orang termasuk aku juga banget, dan ya. sangat disayangkan kalau banyak yang bilang Reza tuh belum diva, Reza Artamevia itu belum diva di Indonesia. Kalau menurut aku itu salah banget sih. Jadi dia diva memang sih di tengah-tengah
waktu dia naik ini dia sempet down, Iya, iya. tapi itu tidak menghilangkan karya-karyanya dia iya, kalau iya. menurut aku Iya, gitu. setuju. Reza Artamevia, Lagu yang mana? yang mana ya? Vokalnya apa? Pertama. Oh, sama. Dia punya teknik vokal yang menurut aku bawah dapet, atas banget dia dapet. iya. Range-nya Range-nya tuh, ya, range-nya. range-nya tuh apa ya? Wah, ini banget. Jadi low-nya dia Ini dapet coraknya banget. R&B ya? Sebenarnya suaranya tuh Soulful. ya soul Soul, ya. sih, lebih ke soul karena mungkin low-nya aduh nggak itu deh susah deh pokoknya. Susah Makanya kalau susah dinyanyikan kan? saja lah. Coba didengerin Menyanyikan susahnya saja, seperti apa? coba. Nyanyikan. Apa ya lagunya Reza ya? Itu tuh yang video klipnya nempel-nempel di dinding. Oh iya itu. Cicak itu Pak. Cicak bukan ya? Pertama gimana sih lagunya? Satu yang tak pernah. Itu Ya, itu satu yang Udah satu yang tak pernah hilang aja. Satu yang tak bisa lepas, bawalah kembali jiwa yang luka dan perasaan yang lemah ini menyentuh sendiriku. Dah. Lancar. lagi. Oh iya, masih nomor 4. Yang keempat. Nomor 4. Capek nih. Duh, bingung juga nih, susah juga ya untuk memilih hanya 5 gitu. Tadi kan udah nih Madonna 80s ya. Lalu ada gue 90s. Terus ada Reza juga 90s. Berarti aku 70s aja siapa? 70s Tadi tuh Olivia. Oh iya Olivia. Terserah. Kenapa nggak Nadia aja ke apa? Iya. Kesukaannya kan Karen Carpenter. Iya, terakhir nomor 5. Oke. Alur jangan salah aja. Enggak, soalnya tadi dia udah bingung mau siapa. Iya benar. Karena banyak aku tuh nggak pernah bisa memilih orang setiap datang misalnya ngobrol nih. Nah, lu kan penyanyi ya. Gua. Nah, lu kan penyanyi. Iya, oke. Apa lagu yang paling lu suka? Nggak bisa aku pilih. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Ya itu nomor 4. Ya. Jadi aku udah Olivia? ngomong. Oh iya, Olivia Newton-John. Oh, oke. Olivia yang Newton-John itu Vokal. enggak. Vokalnya juga dia Lembut. waktu pertama kali aku denger di Grease, ya kan? Pertama kali waktu aku denger di Grease ini penyanyi pemain perempuannya nih nyanyi juga nih. Dia yang ngisi lagu yang ada di Grease itu kan. Apa ya? Memang benar. Suaranya itu lembut tapi nembak tinggi gitu. Adalah lagunya dia di itu. Ayo dong di Grace. Satu lagu. Hopelessly devoted, Yes, ya I kan. like that song. Dari remnya. Daddy G lagunya so But sweet. now itu. But now Asik. there's no apa sih? Way to hide when you took my love aside. I'm out of my head. I'm hopelessly devoted to you. I'm hopelessly devoted to you. Udah ya. Yang ke Jadi suruh. Yang terakhir yang ke 5. 5. Nomor 5 ya itu aja Karen the Carpenters ya. Yes. Karena dia diva, salah satu diva yang tergabung dalam band, tapi kalau menurut aku dia beda sama yang lainnya karena Carpenters pada saat mereka keluar aja nih waktu Carpenters berarti Pak 80-an 70-an 80-an kan itu dia juga jadi apa ya kayak gila main drum ternyata suaranya bagus juga. Nah itu juga memang keren lah pokoknya The Carpenters tuh. keren banget emang. Apa tuh lagunya? Suaranya juga renyah ya. Apa ya? Why Oh, baru mau nyanyi. Kenapa? Nah, jangan. Mau nyanyi every. enggak. Oh, bukan. Udah ganti. Don't speak.
When I was young, I listened to the radio and I played a favorite song. And you go, I came along and makes me cry. Itu kan? Gimana refnya ya? Every shalala, every wow, still shine. Every shing-a-ling-a-ling, let the product to sing so fine. Keren. Puas. Oke, udah puas. Maaf ya, terlalu banyak lagu di kepala aku kadang-kadang sampai kebalik-balik lupa. Tapi itu jadi satu pertanyaan buat gua. Jadi lu sebagai vokalis apalagi yang lagu-lagu top 40, itu lu perbendaharaan lagu musik banyak. Lu nggak bingung gitu waktu pas gigs atau pentas itu? Cerita lucu sih banyak ya. Cerita lucu itu banyak. Karena gini, aku tuh tipe kalau nyanyi tuh harus dihafal. Jadi aku tuh tipe yang nggak mau lihat teks. Baca itunya. Karena kan aku memang harus berinteraksi sama penonton. Tapi memang kalau dulu nih, let's say 10 tahun yang lalu gitu, menghafal tuh cepet banget Om. Cepet banget. Menghafal tuh cepet banget. Aku cuma dengerin sekali 2 kali itu udah bisa hafal gitu. Kalau sekarang minimal tuh harus 3 kali dulu dibawain di panggung baru hafal. Baru hafal. Iya, aku curhat. Hashtag Aku curhat. SD mencongak pinter ya? Apa? SD mencongak. Iya. Lihat kan mencongak. Nah, ya udah. Oke, terusin. Gitu. Memang perbendaharaan banyak. Yang lucu tuh kadang-kadang kalau dapat lagu yang intronya mirip-mirip. Oh iya. Intronya mirip-mirip, jadi mereka nggak ada kayak biasanya kan misalnya mulainya gitar dulu nih, ada let's say kangen gitu, itu kan jelas tuh ya ting 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 ting. Tapi kalau yang mulainya mungkin mirip-mirip gitu, pernah aku nyanyi lagu A yang dimainin sama teman-teman, aku masuknya lagu B. Oh gitu ya. Jadi ya sudahlah, mereka dengan baik hati mengikuti mengubah lagunya karena aku udah kadung masuk terus salah. Ya begitulah. Karena terlalu banyak yang ada di kepala. Kadang-kadang tuh intronya oh iya tahu nih. Tapi kan banyak ya lagu yang kayak gitu ya. Mirip gitu, depannya tuh mirip. Kayak lagu Peter Pan, misalnya lagu kisah cinta. Kisah cintakunya Chrisye sama lagu apa gitu satu lagi itu depannya mirip tuh intronya. Salah aku masuk. Jadi yang dimaksud tuh lagu A, nggak tahu aku masuknya lagu B ya sudah. Tapi selama penonton nggak tahu ya lebih beruntung ya, nggak apa-apa ya. Kalau ada yang tahu gitu ya. Iya. Tapi ada lagi nggak yang dari luar dari sana tuh wah tuh pertanyaan tuh. X-Key. Tinyiin ya. Udah dengerin musik dari kecil sampai sekarang. Iya. Teknologi juga udah berubah dari kaset ini. Kalau punya Spotify dari zaman dulu tuh sebutin aja 5 penyanyi diva yang nggak harus ada. Nggak boleh. Jadi waktu di kaset misalnya ada Madonna, ada Whitney Houston, ada ini. Sampai di Spotify pun kamu juga ada 5 terus. tuh harus ada siapa aja. Nggak pakai nyanyi selain yang tadi kali ya. Nggak usah. Selain yang tadi mungkin ya. Karena yang tadi itu 5 itu kan udah wajib tuh ya. Madonna, Gwen Stefani, Carpenters, Reza, sama Olivia. Itu 5. Tapi pakai nyanyi nggak nih? Nggak usah. Nggak usah, capek. Nggak usah. Tahu Rita Coolidge? Tahu banget. Nah itu satu. All Time High. Iya itu satu. Lalu yang kedua siapa lagi ya? Berarti Rita Coolidge itu harus ada ya? Harus ada. Karena lagu-lagunya dikit ya? Iya. Dikit loh. Iya, tapi harus ada dia. Bentar ya Pak Lur. Don't speak. Don't speak ya Pak Lur ya. Yang kedua either si 3 diva itu tuh, Mariah Carey, Celine Dion atau Whitney Houston itu. Yang ketiga, siapa ya? Terlalu banyak nih. Agak nggak bisa memilih. Kalau yang agak ngerok-ngerok mungkin Pat Benatar.
Cranberries kayaknya. Si Dolores ya, kayaknya, Dolores. Itu. Terus yang keempat, R&B. aku tuh suka banget sama bukan indie ya sebenarnya, tapi mereka tuh keluar cuma punya satu album gitu kan. Kayak siapa tuh namanya, lupa aku. Lagunya gimana? Dia tuh sempet jadi Donna Lewis. Donna Lewis. Ya, Donna Lewis. Pokoknya teman-temannya tuh ada Donna Lewis, ada Sophie B. Hawkins, ada itulah pokoknya teman-temannya mereka itu. Sama yang terakhir, Kelima. yang kelima, duh aku nggak bisa milih lagi, susah ya. Gue pilihin nih. Bukan Spice Girls lah ya. Oh iya itu juga. Makasih ya Bu Dos. Itu juga. Iya dah. Spice Girls. Ya. Spice Girls. Kirain. Katanya Sih, Spice Girls juga. terlalu banyak Bu. Nggak bisa Lucu-lucu. aku tuh nggak bisa. Spice Girls juga enak-enak. Iya, lagunya. itu Spice Girls juga salah satu yang aku bisa ya hampir Pelajari. die hard juga sebenarnya. Oh sama Spice Girls ya? Spice Girls ya. Karena girl powernya Girl itu juga ya? Girl Lucu power sih ya. emang lagu-lagu Itu. Jadi dari dibalik kelucuannya mereka masing-masing personel itu lagu-lagu yang mereka punya itu enak semua kalau menurut aku. Nah, oke, ngomong masalah girl power Spice Girls dari Inggris kan? Yes. Lu lebih seneng diva-diva yang dari British atau yang dari American? Aduh. British ada nggak sih diva? Pilihan yang Tadi kayaknya kalau gue denger. sulit. Nah, Pilihan yang sulit. Ya kan Swedia juga. Swedia ya European deh. European kan? Swedia. Gak apa-apa sih. The Course itu juga kan aku juga suka tuh The Course, tapi dia Irlandia. Aduh susah Pak Lur, saya nggak bisa, Tahu nih, saya Pak tidak Lur bisa seperti memilih, ini. maaf ya. Coba Coba simpan di- aja, nanti Di dipelajari revise aja. pertanyaan. Ya maaf ya, saya nggak bisa. Maaf. Oke Pak Lur. Oke, aduh sayang sekali Sayang ya waktunya sekali. ini ya Mbak Nana. Padahal gue juga sebenarnya tadi pas lu nyanyi kita mau ikutan nyanyi ya. Iya. Apa-apa kita nyanyi-nyanyi abis itu. Nggak bisa kita Di sini nyanyi-nyanyi ya. kita Nanti Iya. habis selesai ini kita Iya. nyanyi sendiri Siap, bertiga ya. siap. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Terima Mbak kasih Nana. Pak Lur. Sudah datang ke Bos, terima studio kasih. Retrois 1962. Oke, jadi jangan lupa Retrois kalau suka dengan obrolan ini tekan like, komen kalau ada yang kenal siapa tahu itu Mbak Nana ya, komen di bawah itu komen. ya. Terus Say share. hi. Jangan lupa di-share gitu. Share. Dan yang penting apa? Ting, untuk berlangganan Yes, subscribe. subscribe. Kenapa kok Nggak, ngomong? aku mau ngomong ini pencet lonceng itu. Oh iya, pencet Jadi lonceng nanti juga. kalau Aku juga pencet lonceng. pencet bell itu loh kalau misalnya. Yes. Bener kan? Bener, oke. betul banget. Oke, kalau gitu sampai jumpa di Sampai edisi jumpa. mendatang dengan topik yang berbeda. Oke, salam Retrois dan bye-bye. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke.